Halo, perkenalkan nama saya Daniel Christopher Sugianto dengan NIM 2020-10344 dari Prodi D3 Komputerisasi Akuntansi. Pada video kali ini saya diminta untuk ada 4 topik pembahasan, yaitu yang pertama teknologi yang ada saat ini di tempat magang. Yang kedua itu sistem akuntansi dan keuangan yang dijalankan di tempat magang seperti apa. Yang ketiga bagaimana etika profesi dan komunikasi antar karyawan di sana. Dan yang terakhir menjelaskan yang saudara kerjakan di tempat magang. Saya ingin berterima kasih kepada Universitas Catur Insan Cendekia Cirebon yang telah memfasilitasi kami sebagai mahasiswa D3 Komputerisasi Akuntansi sehingga dapat diterima magang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon. Ini adalah salah satu bentuk kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM, yaitu magang mandiri. Adapun jenis layanan di KPKNL Cirebon meliputi pelayanan pengelolaan kekayaan negara, pelayanan penilaian, pelayanan pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang. Wilayah kerja KPKNL Cirebon meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Majalengka. Lelang adalah suatu proses membeli atau menjual barang atau jasa dengan cara menawarkan kepada penawar. Peserta lelang memberikan penawaran harga yang lebih tinggi dan kemudian barang terjual kepada penawar harga tertinggi. Oke, kita langsung akan menjawab pertanyaan nomor pertama. Di KPKNL Cirebon, terutama di kelompok jabatan fungsional pelelang, ada pun beberapa teknologi yang dipakai, diantaranya ada berupa hardware seperti komputer, printer, dan juga mesin fotokopi. Hardware tersebut digunakan sebagai penunjang aktivitas pekerjaan. Lalu ada website ataupun aplikasi yang dipakai, antara lain seperti lelang.go.id, di mana website ini merupakan platform yang digunakan untuk segala kegiatan e-auction, mulai dari pendaftaran akun, permohonan lelang, dan sampai ke tahap hingga pelaksanaan lelang. Lalu ada lagi website yang namanya itu SID. SID ini berisi data-data arsip risalah lelang dan salinan risalah lelang. Lalu ada pula yang menggunakan Microsoft Excel yang diintegrasikan ke dalam Microsoft Teams yang berisi file seperti data pengelolaan arsip risalah lelang, data permohonan penerbitan SKPT, data KSWP, pemohon lelang, dan lain-lain, di mana seluruh pegawai memiliki wewenang untuk menghandle pekerjaan tersebut akan diberikan akses ke dalam Microsoft Teams. Lalu ada yang terakhir, ada aplikasi Nadine atau yang dapat disebut aplikasi naskah dinas elektronik, yang merupakan aplikasi persuratan yang dirilis oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Oke, kita akan lanjut saja ke pertanyaan yang kedua, yaitu sistem akuntansi dan keuangan yang digunakan di KPKNL itu adalah sistem sakti atau sistem aplikasi keuangan tingkat instansi. Sakti ini adalah aplikasi yang diluncurkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai sarana bagi satuan kerja dalam mendukung pengelolaan keuangan.
Sakti ini juga adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi Satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Sakti ini mengintegrasikan seluruh aplikasi Satker yang ada, mempunyai fungsi utama dari mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Selain itu, Sakti menerapkan konsep single database. Aplikasi Sakti ini digunakan untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan kementerian negara atau lembaga. Lalu seluruh transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik. Sakti juga terdiri atas Sakti online dan Sakti offline yang menggunakan sistem single entry point, single database, dan akuntansi berbasis akrual. Adapun periodisasi transaksi dalam Sakti meliputi Januari sampai dengan Desember atau audit dan audit. Sistem aplikasi keuangan tingkat instansi ini mencangkup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada Satker, dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu tentang etika profesi dan komunikasi antar sesama pekerja di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon. Di sini dalam etika profesi, setiap pekerja diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 190/PMK.01/2018, yaitu tentang kode etik dan kode perilaku pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Keuangan. Baik, saya akan menjelaskan hanya beberapa poin saja dari setiap bab dan pasal-pasal yang ada. Dari bab pertama yaitu ketentuan umum, pasal 1. Ada kode etik dan kode perilaku adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan pegawai bangsa dan negara. Bab 2 berisi landasan perilaku pegawai. Pasal 2. Dalam berperilaku sehari-hari, setiap pegawai harus berlandaskan pada nilai-nilai dan kode etik dan kode perilaku. Pasal ketiga, nilai-nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf A meliputi nilai-nilai dasar aparatur sipil negara dan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Lalu ada pasal 4, yaitu nilai dasar aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf A meliputi A. Memegang teguh ideologi Pancasila. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang pasal 5, yaitu nilai-nilai Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf B meliputi integritas, yang berarti seluruh pegawai harus berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Menurut saya komunikasi yang ada di KPKNL Cirebon itu sudah cukup baik karena di KPKNL Cirebon itu ada suatu kegiatan yang bernama SAPA, yaitu Selasa Apel Pagi. Di kegiatan SAPA itu setiap karyawan harus melaporkan keadaannya dan keadaan keluarganya. Di situ saya melihat bahwa kegiatan itu dapat membangun keakraban dan menjalin silaturahmi antara para pekerja di KPKNL Cirebon di sini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu menjelaskan
apa saja yang saya kerjakan selama bekerja di KPKNL Cirebon. Yang pertama adalah mengarsip. Tugas saya selama di KPKNL Cirebon yaitu membereskan setiap arsip risalah lelang dan salinan risalah lelang. Yang kedua, saya diajarkan untuk membuat SKPT atau surat keterangan pendaftaran tanah. SKPT itu berfungsi sebagai syarat dalam mengikuti lelang. Tugas saya yang terakhir yaitu menjaga APT atau area pelayanan terpadu. Di situ saya melayani customer yang datang untuk baik melakukan konsultasi ataupun mau menanyakan perihal pelaksanaan kegiatan lelang. Oke, sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih.